Aplikasi deret geometri pada pembelahan bakteri atau virus. Mula-mula ada satu bakteri yang menginfeksi. Bakteri tersebut membelah menjadi dua setiap 20 menit. Maka setelah 1 jam, banyaknya bakteri adalah seperti ini, ya. 20 menit pertama dia membelah menjadi dua. 20 menit kemudian dia masing-masing membelah lagi jadi dua. 20 menit kemudian masing-masing membelah lagi menjadi dua. Maka dengan cara manual ini dengan mudah didapatkan banyaknya bakteri setelah membelah 1 jam adalah, ya, benar sekali, ya, sebanyak 8 buah bakteri, dan banyaknya bakteri ini bisa kita lambangkan sebagai N besar. Nah, kalau soalnya sesederhana ini, ya, maka dengan mudah kita membuat bagan, ya. Tapi akan menjadi sulit dan akan banyak sekali kalau bilangannya tidak sederhana seperti ini, ya. Maka kita perlu mengembangkan dari pemahaman bagan ini untuk membentuk menjadi sebuah rumus. Ya, bukan hanya menghafalkan rumusnya saja. Baik, mari sama-sama kita membangun rumusnya. Setiap 20 menit, bakteri membelah menjadi dua. Sehingga 20 menit tersebut adalah waktu bergenerasi bakteri tersebut. Dituliskan sebagai G sama dengan 20 menit. Jadi G ini melambangkan waktu bergenerasi. Biar gampang diambil huruf G-nya saja dari bergenerasi. Nah, ini ya adalah bagan kalau dia membelah sebanyak 4 kali. Berarti ada 20 menit lagi, ya. Terlihat pada gambar, setiap 20 menit bakteri membelah menjadi dua. Dalam 1 jam, virus membelah sebanyak 60/20 menit, yaitu sebanyak 3 kali, ya kan? 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Maka kalau dalam T jam, virus membelah sebanyak, ya, adalah T tinggal dikalikan dengan 60/20, ya. Jadi kalau ini 1 jam, maka kalau 2 jam ada kurung kurawalnya 3 buah lagi, ya, terbayang. Dengan pembelahan virusnya, dibayangkan, ya. Oke. Berarti kalau 2 jam tinggal 2 dikali 60/20. Ya, benar, di sini masih bisa terlihat bagannya, yaitu ada 6 kali. Karena ini 20, 20, 20, ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena 20 menit adalah waktu bergenerasi bakteri dan kita lambangkan dengan G, maka dalam T jam, virus membelah sebanyak T dikalikan dengan 60. Nah, ini 20 ini adalah G. Maka bisa kita tuliskan sebagai 60/G dikalikan dengan T adalah sebanyak N kali pembelahan, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini ada 3 kali karena 60/20, ya. Oke. Nah, kalau dikalikan 1, ya. Kalau ini sampai 6, ya, berarti 2 jam, berarti 2 dikali 60/G, ya. Kalau ini adalah 1 jam 20/60, ya, yaitu adalah sebanyak 1/3 jam, ya.
dikalikan dengan 60 per G, maka hasilnya itu adalah 4 kali. Ya, 4 per 3 dikali 60 per 20, jadi 4 per 3 kali 3, hasilnya 4 kali. Ya, baik, kita lanjut lagi. Karena bakteri mula-mulanya ada 1 buah, maka di akhir 20 menit pertama bakterinya menjadi 2 buah kan? Maka sama dengan 1 kali 2. Perhatikan bakteri awal dikalikan 2. Ya, ini. Artinya 2 adalah rasio, pengali, ya, pembagi. Ya, oke. Di akhir 20 menit kedua, 1 bakteri menjadi 4 buah nih, ya kan? Karena yang tadi 1 kali 2-nya dikalikan 2 lagi. Menjadi 1 dikalikan, nah 2 kali 2 ini kita sebut 2 pangkat 2. Ya. Nah, di akhir menit ketiga, 1 bakteri menjadi 8 buah. Maka yang 1 kali 2 ini dikalikan dengan 2 lagi, hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 3. Nah, perhatikan kenapa kita mengubah ke dalam bentuk pangkat, karena terlihat polanya nih, ini 2 jadinya pangkat 2. 3 menjadi pangkat 3 di sini. Maka di akhir 20 menit yang ke N dengan mudah kita dapat mengikuti polanya, 1 bakteri menjadi sebanyak 1 kali 2 pangkat N. Ya, oke. Nah, tadi bakterinya adalah 1. Ya, sekarang ada lagi 1 bagan lagi. Ya, bagaimana ini maksudnya? Jika bakteri mula-mula ada sebanyak 2 buah, ini bakteri mula-mula yang pertama, ini bakteri mula-mula yang kedua. Masing-masing membelah, ya. Maka jika bakteri mula-mulanya ada sebanyak 2 buah, maka akan ada lagi sebanyak 2 bagan seperti pembelahan 1 bakteri. Maksudnya ini bagan pertama, bagan kedua, ya. Seperti pada 2 bagan berikut ini. Sehingga banyak bakterinya menjadi sebanyak ya 16, yaitu si 2 pangkat 3 ini dikalikan dengan ya banyak bakteri mula-mula nih, 2-nya dari situ. Ya, oke. Jadi, jika mula-mula ada sebanyak A virus yang membentuk setiap G menit, yang membelah setiap G menit, ya, masing-masing membelah menjadi R setiap T jam, banyak virus setelah T jam adalah N sama dengan berapa? Nah, kita runut dari sini, ya, N sama dengan ini virus mula-mula. Virus mula-mula di sini ada sebanyak A. Gitu. Nah, kalau 2 itu menjadi 2, berarti kalau mula-mulanya A, maka si 2 ini menjadi A. Oke, ya. Maka kita lihat di sini, N sama dengan A kali R pangkat N. Ya, di mana N-nya itu adalah kita lihat di sini T kali 60 per G. Nah, maka kita dapatkanlah rumus ya pembelahan virus. Dituliskan kembali di sini. Tadi kalau mula-mulanya ada 1 bakteri yang menginfeksi, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 20 menit, maka setelah 1 jam dapat dengan mudah dilihat di bagan menjadi 8 buah bakteri. Maka dengan cara rumus, kita lihat jika mula-mula ada sebanyak A virus yang membelah setiap G menit, masing-masing membelah menjadi R setelah T jam, maka banyak virus setelah T jam adalah N sama dengan, sesuai dengan rumus N sama dengan
A kali R pangkat N, di mana N yang kecilnya ini sama nilainya dengan T dikalikan 60 per G. Sehingga kita lihat di sini ya, A pada soal ini adalah 1, R dari soal ini adalah 2, T dari soal ini adalah 1 jam, G dari soal ini adalah 20 menit, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi 1 dikali 2 dipangkatkan dengan 1 dikalikan dengan 60 per 20 ya. Sesuai dengan ini, masukkan ke rumus ini, maka didapat N sama dengan 1 dikali 2 dipangkatkan 1, 60 per 20-nya jadi 3, 1 kali 3 jadi 3, maka N sama dengan 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8, dikali 1 hasilnya 8. Sama dengan cara manual. Ya, demikian, terima kasih. Jika pertanyaannya diubah menjadi, ya, dengan soal yang sama tadi, menjadi yang ditanyakan justru waktunya, seperti ini. Jika sebuah virus tersebut membelah setiap 20 menit menjadi 8 buah, adalah terjadi selama berapa jam? Maka berdasarkan soal yang tadi kita sudah tahu jawabannya adalah harus 1 jam. Maka kita cek jika kita belum tahu jawabannya ini adalah berapa jam, tentunya dengan menggunakan rumus. Maka kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu N sama dengan A kali R dipangkatkan dengan T dikalikan 60 per G. A-nya 1, R-nya 2, N besarnya adalah 8, G-nya adalah 20. Ya. Di sini virus tersebut membelah setiap 20 menit. Ya, sudah dipahami tadi dari penjelasan soal sebelumnya. Maka didapat 8 sama dengan A-nya 1, 2 dipangkatkan dengan T kali 60 per 20. 8-nya kita bagi 1, maka di ruas kanan tinggal 2 pangkat T kali 60 per 20. Ini sengaja tidak dihitung 8 per 1-nya dulu, ya, karena nanti ada hal menarik yang didapatkan. Sama dengan logaritma dari 8 per, kalau kedua ruas kita tarik logaritmanya, maka kita dapat logaritma dari 8 per 1 sama dengan logaritma dari 2 dipangkatkan dengan T dikali 60 per 20, maka didapat logaritma dari 8 per 1, ini kita menggunakan sifat logaritma di mana pangkatnya pindah ke depan, ya, menjadi T kali 60 per 20 dikalikan dengan log 2. Nah, 60 per 20 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 20 per 60, ya. Maka di ruas kanan tinggal T kali logaritma 2. Dan kemudian kita akan mendapatkan bahwa logaritma 2-nya kita bagi ke ruas kiri ini menjadi 20 per 60 dikalikan dengan logaritma 8 per 1 dibagi dengan logaritma 2 sama dengan T. Ya, dan ini memenuhi sifat logaritma menjadi logaritma dari 8 per 1 dengan basis 2. Ini dapat jawaban 3 dari mana? Karena 8 per 1 adalah 8. Logaritma 8 dengan basis 2 artinya menanyakan 2 dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya 8? Nah, jawabannya adalah 3. 20 per 60 adalah sepertiga, maka T-nya adalah 1, dan 1 ini satuannya adalah dalam jam. Ya, karena di sini sudah ada 60 menitnya, ya. Maka dengan cara manual dari rumus dasar asli ini,
ya, kita mendapatkan benar jawabannya adalah 1 jam sesuai dengan uh, soal sebelumnya, ya. Dan kemudian uh, dari sini, ya, kalau kita lihat 20-nya itu adalah G, 60 adalah 60, dan 2 ini kita dapat dari R, ya, logaritma kita tulis lagi. Ini 8, itu adalah N, kita tulis di sini. Lalu 1 ini adalah A, kita tulis di sini. Sama dengan T. Ini adalah rumus dari cara kedua. Tapi kelemahannya dengan cara kedua ini, kakak harus hafal rumus ini. Kalau bisa hafal rumus ini, boleh silahkan langsung dituliskan rumusnya begini. Nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya ke sini, ya. Dan lihat langkahnya menjadi lebih sederhana. Ya, ini G-nya nanti jadi 20. Ya, R-nya jadi 2, N-nya jadi 8, A-nya jadi 1, maka tinggal 2 langkah ini selesai. Tapi cara 2 ini harus hafal rumus ini, ya. Nambah 1 rumus lagi. Silakan kalau hafal. Tapi kalau misalkan tidak ingin menambah rumus, ya, maka sebenarnya cukup dengan rumus dasar ini. Memang jadi banyak langkahnya, tetapi biasanya akan lebih mudah diingat kalau rumusnya lebih sedikit, ya. Silahkan dipilih dengan bijak, ya. Atau bisa digunakan kedua cara pada saat belajar untuk menunjukkan jawabannya sudah benar atau masih salah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah soal kontekstual kehidupan sehari-hari dari permasalahan pembelahan bakteri virus tersebut, ya. Jika pasien yang terinfeksi virus akan mati jika virusnya mencapai 256 virus, maka berapa lama waktu yang diperlukan tenaga medis untuk dapat menyelamatkan pasien dari mulai terinfeksi satu virus yang masing-masing membelah setiap 20 menit? Silakan kerjakan soal ini.